menentukan masalah itu apa untuk dibahas dalam rapat koordinasi itu. Ya. Masalahnya apa? Ya. Ini perlu ada pendekatan. Yaitu pendekatan secara teori. Yang betul yang mana ini secara teori yang digunakan di lapangan. Sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Ini harus dikaji. Harus dikaji tim khusus, ya, harus dikaji tim khusus. Benar atau tidak? Kalau tidak benar, harus diatur secara hukum, tatanan hukum yang benar, baik itu tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Siapa yang bertindak? Bisa saja yaitu dari Kementerian BPN atau Agraria, kemudian bisa dari Mendagri yang punya wilayah seluruh Indonesia di bawah pimpinan Mendagri, kemudian ketua DPR dan ketua-ketua komisi, kemudian Kasal, ya, yang punya pasukan di laut, ya, ini perlu koordinasi. Kemudian karena itu juga menyangkut koordinasi kekuatan, yaitu Kasat harus dilibatkan, Kepala Staf Angkatan Darat. Jangan sampai wilayah daratan di situ terganggu oleh adanya atau munculnya bangunan gedung yang sangat membahayakan stabilitas keamanan di daerah situ. Kemudian Jaksa Agung, di mana perlu ada penindakan secara tegas. Siapa yang terlibat, ya, melalui Jaksa Agung dan kepolisian harus segera melakukan penyidikan dan penuntutan bagi para personal yang terlibat. Menurut saya dalam kasus Pantai Tangerang yang di Pageri ini ada ekses politik yang ada di situ, ya, ada masalah-masalah yang timbul, yaitu menyangkut masalah kesejahteraan, ya, ini terganggu, menyangkut masalah ekonomi, ini sangat terganggu para nelayan, juga ekonomi eksklusif tingkat nasional maupun internasional bisa terganggu, ya. Kemudian tingkat politik, ya, secara politik kalau daerah itu dikuasai, misalnya bayangkan kalau negara luar menyusupkan orang untuk masuk ke wilayah Indonesia sangat mudah, karena lewat laut langsung batas pagar rumah langsung masuk. Di situ mendirikan pabrik, mendirikan usaha yang sulit untuk dikendalikan atau dipantau, dan menjadi masyarakat yang bertahun-tahun beranak pinak di situ. Ini nanti jadi masalah hukum kependudukan. Nah, ini perlu ditertibkan, ya. Kemudian masalah budaya, ya, budaya kita bisa saja mudah disusupi oleh budaya-budaya yang tidak bertanggung jawab, yang merusak tatanan budaya nasional. Misalnya ini supaya para penegak hukum dan instansi yang terkait tanggap begitu, ya. Karena saya sendiri adalah seorang dosen dan advokat, ya, yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan 30 tahun dan advokat yang kurang lebih 30 tahun dalam praktek beracara. Nah, ini pengalaman saya tularkan, saya sarankan kepada nusa dan bangsa ini, biar bangsa Indonesia maju secara ekonomi, politik,
hukum, sosial, budaya, ya, semuanya bisa terlindungi oleh negara kita. Jadi kita tinjau dari sisi hukum, ya, ya, dengan tahapan yang pertama yaitu masalah kesejahteraan, yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga adalah masalah politik. Biar kalau saudara melihat pagar di pinggiran pantai Tangerang, ini secara fakta memang dari sana Indonesia Timur jauh, dari Indonesia bagian barat batasnya jauh melihat, tetapi dampaknya ini bisa membahayakan secara kekuatan nasional, secara keseluruhan, ya. Secara politik harus disatukan, secara politik agraria harus tegas, negara harus berkuasa menguasai tanah pinggiran pantai sampai batas kontinen, tidak boleh diajukan status hak atas tanah, baik HM, HGB, hak pakai, atau hak-hak yang lain yang dibebankan pada personal dan badan hukum. Selanjutnya Hankam, pertahanan keamanan. Nah ini kalau ini sudah diluaskan 1 km, panjangnya 30 km secara Hankam, ini nanti pertahanan di situ jadi masalah, timbul baru, ya, timbul masalah. Siapa yang melakukan pertahanan dan keamanan yang paling utama dekat di situ, ya ini jadi masalah. Ini perlu penataan Hankam, pertahanan keamanan, ya, pertahanan keamanan, jangan sampai jadi masalah yang nanti mudah timbul kerawanan sosial baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Selanjutnya saya dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa di dalam pengamatan saya ini, yang pertama perlu hukum pertanahan ditata ulang kembali berdasarkan aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi DPR segera meninjau ulang tentang pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria, supaya tujuan dan maksud undang-undang itu untuk mensejahterakan rakyat dan ketenangan batin bagi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang punya ambisi, ya, tidak ada yang punya niat, ya, atau secara pidana itu ada mens rea, ya, ada niat jahat, tidak ada. Semua untuk kepentingan rakyat biar sejahtera, kaya, makannya 3 kali, pagi, siang, malam, dan kopi, nikmat. Kenapa harus cari uang-uang dengan merugikan rakyat yang lain atau mensengsarakan rakyat yang lain? Jangan sampai. Cukup bagi hidup manusia di Indonesia itu jangan sampai punya ambisi yang secara hukum bisa melakukan pelanggaran. Jangan sampai. Harus baik, biar sejahtera, biar bahagia, biar rukun seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu setelah masalah pertanahan yang perlu ditata, yaitu kemudian masalah perekonomian, ya, perekonomian yang ada di pantai, ya, bantaran pantai ini. Berarti ada apa? Berarti menurut saya, kesimpulan saya sementara, ada celah, ya, ada tanah yang asetnya itu ada aset besar,
tapi aset tidur. Ada yang tanggap aset tidur dihidupkan. Nah, ini siapa yang kurang benar? Menurut saya perlu ditinjau ulang dari pengawasan secara nasional di DPR, pengawasan secara intern di eksekutif, ya BPN atau kelautan dan perikanan dan lain-lain yang berkaitan punya pengawasan harus secara ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pendapatan nasional yang bisa meningkat melalui retribusi dan pendapatan misalnya dari perikanan, dari hasil laut untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Selanjutnya ya, hukum yang perlu ditinjau yaitu hukum tadi pertanahan dan perlu budaya-budaya bangsa lokal, nasional maupun internasional di wilayah itu harus dibina secara arif dan bijaksana. Kalau bisa menempati tanah di situ harus diatur dengan peraturan daerah maupun undang-undang di Indonesia. Apalagi daerah situ nanti dekat dengan Pulau Seribu, di mana Pulau Seribu ini akan jadi kancah pemukiman dan pariwisata secara internasional. Jadi dekat. Ya, bisa saja suatu ketika kalau itu tidak ditertibkan, daerah Tangerang ini akan jadi tol sampai Pulau Seribu atau perumahan elit sampai Pulau Seribu. Jadi nanti ya siapa yang untung? Yang untung adalah pemodal. Ya, kalau pemodal itu untuk kesejahteraan rakyat tidak masalah. Tapi kalau sampai pemodal tahu-tahu misalnya, maaf, jangan sampai ada money laundry yang dibawa ke outside of Indonesia. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi Indonesia kekayaannya untuk bangsa Indonesia. Jangan sampai menetes atau mengalir ke negara-negara yang kurang pas terhadap kondisi Indonesia atau dekat dengan Indonesia. Amin. Saya hanya berdoa untuk bangsa Indonesia agar sejahtera berdasarkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dapat dipahami dan disosialisasikan kepada teman tetangga bahwa kita harus rukun untuk menciptakan kesejahteraan bersama tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Sampai jumpa dengan konten Sandi Sularso yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat selalu bangsaku semuanya di Indonesia. See you again. Sampai jumpa kembali.